Gunung Merapi, sebuah kawasan penuh keindahan sekaligus misteri. Di balik megahnya pemandangan dan kesunyian alam, tersembunyi kisah-kisah yang sulit diterima oleh akal. Salah satunya adalah legenda tentang sebuah pasar gaib yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang tak sengaja masuk ke dunia lain. 4 sahabat tanpa sengaja melintasi batas dunia, menginjak tempat yang tidak seharusnya mereka masuki. Pasar yang tidak pernah mereka tahu keberadaannya, dan hukum yang mengikat di dalamnya. Apa yang sebenarnya terjadi di pasar itu? Mengapa mereka dihantui hingga mempertaruhkan nyawa? Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas cerita nyata yang dialami Aryo dan teman-temannya. Kisah tentang penyesalan, pengorbanan, dan batas tipis antara dunia manusia dan dunia gaib. Apakah Anda siap membuka tabir misteri ini? Selamat datang di Mantra Malam Nusantara, tempat di mana kisah nyata dan legenda berpadu menjadi satu. Jangan lupa siapkan mental, karena ini bukan cerita biasa. Yogyakarta selalu menyimpan segudang cerita misteri. Selain dikenal sebagai kota budaya, Yogyakarta juga lekat dengan kisah-kisah mistis yang membuat bulu kuduk meremang. Salah satunya adalah cerita dari lereng Gunung Merapi, di mana konon terdapat sebuah pasar gaib yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang terpilih. Kisah ini berasal dari pengalaman seorang pendaki bernama Aryo, yang tak pernah menyangka bahwa petualangan santainya akan berubah menjadi malam penuh kengerian. Aryo adalah seorang mahasiswa semester akhir di salah satu universitas ternama di Yogyakarta. Ia memiliki hobi mendaki gunung, terutama di akhir pekan, untuk melepas penat dari tugas kuliah yang menumpuk. Bersama 3 temannya, Bima, Dita, dan Joko, ia merencanakan perjalanan ke Merapi, jalur selo yang terkenal dengan pemandangan indahnya. Namun, Aryo tidak tahu bahwa perjalanan kali ini akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Bukan karena keindahan alam, melainkan karena sesuatu yang tak kasat mata. Sabtu pagi, sekitar pukul 7 pagi, Aryo dan teman-temannya tiba di base camp Selo. Suasana terasa biasa saja, dengan pendaki lain yang hilir mudik mempersiapkan peralatan mereka. Namun, seorang penjaga base camp tua bernama Pak Mulyo sempat memperingatkan mereka. "Mas Mbak, kalau di atas nanti ada yang aneh-aneh, jangan banyak bicara atau mengganggu ya. Ingat, Merapi ini bukan cuma milik manusia," katanya dengan nada serius. Aryo dan teman-temannya hanya mengangguk sambil tersenyum. Bagi mereka, ucapan seperti itu sudah biasa didengar sebelum mendaki gunung-gunung di Jawa. Mereka memulai pendakian dengan semangat. Jalur Selo cukup menantang, tapi keindahan alam di sekitarnya membuat lelah terasa hilang. Namun, ketika mereka sampai di pos 2, suasana mulai terasa berbeda. Angin tiba-tiba berhenti, udara menjadi lebih dingin, dan suara-suara alam yang biasanya menemani pendaki, seperti suara burung atau jangkrik, hilang begitu saja. "Aneh ya, kok sunyi banget?" bisik Dita sambil merapat ke Aryo. "Ah, mungkin udah sore, jadi binatang-binatang pada diam," jawab Aryo mencoba menenangkan. Tapi dalam hati, ia sendiri merasa ada sesuatu yang tidak beres. Setelah mendirikan tenda di pos 3, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak sebelum makan malam.
Namun, sekitar pukul 11 malam, Aryo terbangun karena mendengar suara riuh dari kejauhan. Suara itu seperti keramaian pasar, ada orang yang berbicara, tertawa, dan suara gamelan yang samar-samar terdengar. Ia mengira itu hanya imajinasinya, tetapi ketika ia keluar tenda, suara itu terdengar semakin jelas. Ia mencoba membangunkan teman-temannya. "Dita, Bima, Joko, bangun! Kalian dengar suara itu?" bisiknya sambil mengguncang tubuh mereka. Awalnya, mereka mengira Aryo bercanda, tetapi ketika mereka keluar tenda, wajah mereka berubah pucat. Suara itu memang nyata. Tetapi anehnya mereka tidak melihat apa-apa kecuali kegelapan malam. "Aryo, ini apa? Kok ada suara pasar di tengah hutan?" tanya Joko dengan suara gemetar. Belum sempat Aryo menjawab, tiba-tiba muncul cahaya-cahaya kecil seperti obor dari arah hutan. Semakin lama, cahaya itu semakin banyak, seolah-olah sedang mengarah ke tempat mereka. "Balik ke tenda, jangan keluar!" teriak Bima, yang langsung masuk ke dalam tendanya. Namun, rasa penasaran Aryo terlalu besar. Ia tetap berdiri di luar, memperhatikan fenomena aneh itu. Dalam sekejap, ia merasa tubuhnya seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Ketika ia membuka matanya, ia mendapati dirinya berdiri di tengah pasar besar yang penuh dengan orang-orang asing. Orang-orang itu mengenakan pakaian tradisional Jawa kuno. Ada yang menjual kain, perhiasan, dan makanan. Wajah mereka terlihat normal, tetapi ada sesuatu yang ganjil. Mata mereka kosong, seolah tidak memiliki jiwa. Aryo tertegun. Ia merasa tidak seharusnya berada di sana, tetapi kakinya seperti terkunci. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berambut putih panjang menghampirinya. "Kamu siapa? Apa tujuanmu datang ke sini?" tanya lelaki itu dengan suara berat. Saya tidak tahu. Saya tidak bermaksud apa-apa, Pak," jawab Aryo gugup. Lelaki tua itu menatapnya tajam, lalu berkata, "Pergilah sebelum terlambat. Jangan pernah kembali, atau kau akan terjebak di sini selamanya." Sebelum Aryo sempat bertanya lebih lanjut, semuanya tiba-tiba gelap. Ia terbangun di depan tendanya dengan napas tersengal-sengal. Teman-temannya sudah berkumpul, menatapnya dengan wajah panik. "Aryo, kamu kenapa? Dari tadi kami cari. Kamu nggak ada di tenda," seru Dita. Aryo mencoba menjelaskan apa yang ia alami, tetapi teman-temannya hanya bisa diam. Mereka tahu sesuatu yang tidak biasa baru saja terjadi. Kejadian malam itu membuat suasana menjadi tegang. Mereka memutuskan untuk segera turun gunung keesokan paginya. Namun, perjalanan pulang mereka tidak semudah yang dibayangkan. Satu persatu, mereka mulai merasakan keanehan yang lebih besar. Pagi itu, setelah malam penuh ketegangan, Aryo dan teman-temannya memutuskan untuk segera turun dari Merapi. Meskipun mereka tidak membicarakan kejadian aneh yang dialami Aryo secara langsung, atmosfer di antara mereka terasa canggung. Semua sepakat bahwa mereka telah mengalami sesuatu yang melampaui logika. Tetapi, rasa takut menahan mereka untuk membahasnya. Setelah membereskan tenda dan peralatan, mereka mulai berjalan menuruni jalur selo dengan langkah tergesa-gesa. Namun, ketergesaan mereka ternyata tidak membantu. Bukannya semakin mendekati base camp, mereka justru merasa seperti berputar-putar di tempat yang sama. "Apa kita salah jalur?" tanya Dita dengan suara gemetar sambil memandangi sekeliling. "Aku yakin ini jalur yang benar. Kita tadi melewati batu besar itu, kan?" jawab Joko.
menunjuk sebuah batu besar yang terlihat familiar. Bima, yang biasanya paling tenang, terlihat mulai panik. Nggak mungkin kita balik ke sini lagi. Jalur ini satu arah. Kita nggak mungkin nyasar kalau ikuti tanda. Namun kenyataannya, mereka memang terus kembali ke tempat yang sama. Setiap kali berjalan beberapa ratus meter, mereka menemukan diri mereka di titik yang sudah mereka lewati sebelumnya. Ini gara-gara tadi malam, kan? Tiba-tiba Aryo berbicara, memecahkan keheningan. Semua mata langsung tertuju padanya. "Apa maksudmu?" tanya Bima. Aryo ragu-ragu. Ia tahu teman-temannya tidak akan mudah percaya, tetapi ia merasa harus menceritakan apa yang ia alami. "Tadi malam, aku nggak cuman keluar tenda. Aku melihat sesuatu. Pasar besar. Orang-orang aneh. Mereka bilang, aku nggak boleh kembali, tapi aku nggak ngerti maksudnya." Wajah Dita berubah pucat. "Pasar besar? Maksudmu pasar setan?" "Iya, mungkin. Tapi aku nggak sengaja ke sana. Aku nggak tahu kenapa bisa sampai di tempat itu," jawab Aryo sambil mencoba mengingat detail yang ia lihat. "Jadi ini semua karena kamu?" Joko tiba-tiba memotong, nada suaranya terdengar marah. "Kita terjebak di sini karena kamu nggak dengar peringatan orang tua di base camp?" Aryo tidak menjawab. Ia hanya menunduk, merasa bersalah. Ketegangan di antara mereka makin memuncak ketika suara gamelan kembali terdengar dari arah hutan. Suara itu semakin lama semakin keras, seolah-olah mendekati mereka. "Kalian dengar itu?" bisik Dita sambil memeluk tas ranselnya erat-erat. "Dengar, kita harus terus jalan, jangan berhenti," seru Bima sambil menarik tangan Dita. Namun, langkah mereka terhenti ketika dari balik pepohonan muncul bayangan-bayangan manusia. Bayangan itu tampak seperti orang-orang yang sedang berjalan dalam barisan panjang, membawa barang dagangan di pundak mereka. Wajah mereka tidak terlihat jelas, tetapi tubuh mereka tampak melayang, tidak menyentuh tanah. "Ya Tuhan," gumam Joko sambil mundur beberapa langkah. Aryo mencoba mengingat pesan lelaki tua di pasar gaib tadi malam. "Jangan bicara. Jangan mengganggu," bisiknya kepada teman-temannya. Namun, suasana semakin mencekam ketika salah satu bayangan berhenti dan memutar kepalanya ke arah mereka. Mata sosok itu kosong, tetapi terasa seperti menusuk ke dalam jiwa. Dita menjerit pelan, tetapi Joko langsung membekap mulutnya agar tidak terdengar. Bayangan itu perlahan mendekat, dan semua orang hanya bisa berdiri mematung. Namun, sebelum bayangan itu sampai, suara lelaki tua terdengar menggema di sekitar mereka. "Pergi dari sini, jangan melanggar aturan mereka." Bayangan itu berhenti, kemudian berbalik kembali ke barisannya. Suara gamelan perlahan menghilang, meninggalkan kelompok Aryo dalam keheningan yang mencekam. Setelah suasana kembali tenang, tiba-tiba muncul seorang lelaki tua dari arah pepohonan. Wajahnya sangat mirip dengan lelaki yang Aryo temui di pasar gaib tadi malam, tetapi kali ini ia tampak lebih nyata. "Kalian sudah terlalu jauh. Apa kalian tidak dengar peringatanku?" katanya dengan nada tegas. Aryo maju beberapa langkah. "Maafkan kami, Pak. Kami nggak tahu harus bagaimana. Tolong bantu kami keluar dari sini." Lelaki tua itu menatap mereka satu persatu, seolah menilai sesuatu. "Kalian sudah mengganggu tatanan di sini. Ada harga yang harus kalian bayar." "Harga apa maksudnya?" tanya Joko dengan nada marah. Lelaki tua itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya, dan seketika Aryo merasa tubuhnya menjadi sangat berat.
Dalam sekejap, ia melihat bayangan dirinya sendiri sedang berdiri di pasar gaib. Ia mendengar suara-suara berbisik, tetapi tidak dapat memahami apa yang mereka katakan. Ketika Aryo sadar kembali, ia sudah berlutut di tanah. Tubuhnya gemetar. Teman-temannya terlihat ketakutan, tetapi lelaki tua itu tetap berdiri dengan tenang. Kalian akan menemukan jalan keluar, tetapi ingat, jangan pernah kembali ke tempat ini. Jika kalian melanggar, kalian tidak akan pernah bisa pulang, katanya sebelum menghilang begitu saja ke dalam hutan. Setelah lelaki tua itu menghilang, suasana menjadi normal kembali. Mereka akhirnya berhasil menemukan jalur yang benar dan tiba di base camp dengan selamat. Namun, pengalaman itu meninggalkan trauma mendalam bagi mereka semua. Aryo mencoba mencari informasi tentang pasar gaib di Merapi, tetapi tidak ada yang bisa memberikan jawaban pasti. Ia hanya tahu bahwa ia telah melanggar batas antara dunia manusia dan dunia gaib, dan ia berjanji tidak akan pernah mendaki gunung itu lagi. Namun, janji itu ternyata sulit ditepati karena mimpi-mimpi tentang pasar gaib terus menghantuinya. Dan setiap kali ia bermimpi, ia merasa suara gamelan itu semakin mendekat. Setelah kejadian di lereng Merapi, Aryo dan teman-temannya kembali ke Yogyakarta dengan tubuh lelah dan pikiran kacau. Mereka tidak banyak bicara selama perjalanan pulang. Bayangan-bayangan menakutkan di gunung itu terus membayangi pikiran mereka, terutama Aryo, yang merasa bahwa kejadian tersebut adalah akibat dari kesalahannya. Namun, sesampainya di rumah kosnya di daerah Karangmalang, Aryo merasa semuanya akan kembali normal. Ia mencoba melupakan kejadian itu dan berfokus pada skripsinya, tetapi nyatanya teror tidak berhenti di lereng Merapi. Malam pertama setelah kembali ke kota, Aryo terbangun dari tidur dengan keringat dingin. Dalam mimpinya, ia kembali berada di pasar gaib. Namun kali ini, tempat itu tampak lebih gelap dan sepi. Suara gamelan yang biasa terdengar, riuh kini, berubah menjadi nada pelan yang menyeramkan. Aryo berjalan di antara lapak-lapak yang kosong, tetapi ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Tiba-tiba, ia melihat sosok lelaki tua yang pernah ia temui di gunung. Sosok itu berdiri di ujung lorong, menatapnya dengan tajam. "Kenapa kau kembali ke sini?" tanya lelaki tua itu dengan nada berat. "Aku tidak bermaksud kembali. Aku hanya bermimpi," jawab Aryo, meskipun ia tidak yakin apakah ini benar-benar mimpi atau kenyataan. "Kau sudah melewati batas. Apa yang kau lihat di sini tidak akan meninggalkanmu begitu saja," kata lelaki itu sebelum menghilang. Aryo terbangun dengan jantung berdegup kencang. Ia memandang sekeliling kamarnya, memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, matanya tiba-tiba tertuju pada cermin kecil di sudut ruangan. Ia yakin ia melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Hari-hari berikutnya, Aryo mulai merasakan keanehan di sekitarnya. Barang-barang di kamarnya sering berpindah tempat tanpa alasan jelas. Lampu sering berkedip, dan ia merasa ada yang mengawasinya setiap malam. Puncaknya terjadi ketika ia sedang menulis skripsi di tengah malam. Tiba-tiba, layar laptopnya mati, dan suara gamelan yang familiar terdengar dari luar jendela. Aryo segera bangkit dan membuka jendela, tetapi tidak ada apa-apa di luar sana. Jalanan kos yang biasanya sepi pada malam hari tampak kosong. Namun, ketika ia menutup jendela,
Ia melihat bayangan besar bergerak cepat di sudut matanya. Ia menoleh ke arah cermin, dan kali ini ia melihatnya dengan jelas. Seorang wanita berambut panjang dengan wajah pucat menatapnya dari dalam cermin. Aryo terdiam, tubuhnya tidak mampu bergerak. Wanita itu perlahan tersenyum, tetapi senyumnya tampak begitu menyeramkan. Dalam sekejap, cermin itu pecah dengan suara keras, membuat Aryo terjatuh ke lantai. Teman-teman kosnya yang mendengar suara pecahan cermin segera berlari ke kamarnya. Mereka menemukan Aryo duduk di sudut ruangan dengan wajah pucat, tubuhnya gemetar, dan cermin kecil di kamarnya hancur berkeping-keping. "Ada apa, Yo?" tanya salah satu temannya, Reza. Aryo tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah cermin yang pecah sambil berbisik, "Dia ada di sana." Namun, teman-temannya tidak melihat apa-apa. Merasa bahwa ia tidak bisa menghadapi ini sendirian, Aryo menghubungi Dita, Bima, dan Joko untuk menceritakan apa yang ia alami. Mereka setuju untuk bertemu di sebuah kafe di pusat kota. Saat mereka berkumpul, wajah mereka semua tampak muram. Aryo bukan satu-satunya yang mengalami hal aneh. "Aku juga mengalami mimpi buruk tentang pasar itu," kata Dita sambil menggenggam cangkir kopinya erat-erat. "Dalam mimpiku, aku melihat orang-orang di pasar itu menatapku, seperti sedang menunggu sesuatu dariku." Bima mengangguk setuju. "Aku juga. Tapi aku merasa mereka bukan hanya menatap, mereka memanggilku." Suara gamelan itu terus terngiang-ngiang di kepalaku, bahkan saat aku bangun. Joko, yang biasanya paling skeptis, tampak gelisah. Aku nggak mau percaya, tapi sejak kita turun dari Merapi, aku selalu merasa ada yang mengikuti. Setiap malam, aku mendengar suara langkah kaki di luar kamarku, tapi nggak ada siapa-siapa di sana. Mendengar cerita teman-temannya, Aryo merasa semakin terpojok. Ia tahu bahwa kejadian ini bukan kebetulan. Kita harus melakukan sesuatu. Kalau terus begini, aku takut sesuatu yang buruk akan terjadi. Namun, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka hanya bisa saling menenangkan, meskipun dalam hati mereka tahu bahwa masalah ini lebih besar dari yang mereka bayangkan. Keesokan harinya, atas saran Reza, Aryo memutuskan untuk berkonsultasi dengan seorang paranormal terkenal di Yogyakarta, Mbah Suripto. Lelaki tua itu tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, dikelilingi oleh pohon-pohon rimbun yang menambah suasana mistis. Saat Aryo masuk ke dalam rumah, Mbah Suripto langsung menatapnya dengan tajam. "Kamu sudah membawa sesuatu yang tidak seharusnya kamu bawa, Nak." Aryo terkejut. "Apa maksud Mbah?" "Dunia gaib itu punya aturan. Kau telah melanggar salah satunya saat kau masuk ke pasar gaib itu. Sekarang mereka tidak akan melepaskanmu begitu saja," jawab Mbah Suripto. Aryo merasa tubuhnya melemas. "Apa yang harus saya lakukan, Mbah?" "Saya tidak sengaja ke sana." Mbah Suripto mengangguk pelan. "Aku akan mencoba membantumu, tapi ini tidak mudah. Yang kau hadapi adalah sesuatu yang sangat kuat. Kau dan teman-temanmu harus bersiap menghadapi apapun." Mbah Suripto kemudian memberikan Aryo sebuah kain putih kecil yang telah diberi mantra perlindungan. "Bawa ini bersamamu setiap saat. Malam ini, aku akan mencoba mencari tahu apa yang mereka inginkan darimu." Aryo pulang dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar, dan ia tidak yakin
apakah ia bisa menghadapi apa yang akan datang. Malam itu, Aryo duduk di kamarnya dengan kain putih pemberian Mbah Suripto di genggamannya. Kain itu terasa dingin, seperti menyimpan energi yang tidak bisa ia pahami. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua akan baik-baik saja setelah ritual yang akan dilakukan oleh Mbah Suripto malam ini. Namun, jauh di dalam hatinya, ia merasa ini belum berakhir. Sementara itu, teman-temannya, Dita, Bima, dan Joko, juga menjalani malam yang berat. Mereka semua membawa kain putih serupa, sesuai instruksi Mbah Suripto. Meski begitu, ketakutan yang mereka rasakan tidak kunjung hilang. Teror yang dialami Aryo kini menjadi bagian dari kehidupan mereka juga. Sekitar pukul 8 malam, Aryo menerima pesan dari Mbah Suripto. Bersiaplah, jangan keluar dari kamarmu, apapun yang terjadi, tetap pegang kain putih itu. Aryo membacanya dengan jantung berdegup kencang. Ia mengunci pintu kamarnya rapat-rapat dan duduk di sudut ruangan, mencoba memusatkan pikirannya. Di luar kamar, suasana kos tampak sunyi, terlalu sunyi untuk ukuran malam yang biasanya ramai dengan aktivitas penghuni kos lainnya. Tiba-tiba, suara gamelan yang familiar kembali terdengar. Namun, kali ini suaranya tidak hanya terdengar dari luar jendela, melainkan juga dari dalam kamarnya. Aryo merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya, dan tiba-tiba lampu kamarnya berkedip-kedip. Kain putih, kain putih. Aryo bergumam, memegang kain itu erat-erat. Di tempat lain, di rumahnya yang sederhana, Mbah Suripto duduk bersila di tengah lingkaran garam. Ia telah menyiapkan sesaji berupa bunga melati, kemenyan, dan kendi berisi air suci. Lelaki tua itu menutup matanya, membaca mantra yang terdengar seperti bisikan. Sesaat kemudian, ruangan itu mulai terasa berat. Suara angin kencang terdengar di luar, meski tidak ada pohon yang bergerak. Mbah Suripto membuka matanya perlahan, dan di hadapannya tampak sosok tinggi besar dengan wajah yang samar. "Kau sudah terlalu jauh, Mbah Suripto." Suara berat itu menggema di ruangan. "Ini bukan urusanmu. Aku hanya ingin mengembalikan keseimbangan. Anak-anak itu tidak tahu apa-apa," jawab Mbah Suripto dengan tenang. Sosok itu mendekat, membuat lingkaran garam yang mengelilingi Mbah Suripto bergetar. "Mereka sudah mengganggu pasar kami. Kau tahu aturannya, Mbah? Mereka harus membayar. Jika ada yang harus membayar, biar aku yang menanggungnya," kata Mbah Suripto. Suaranya penuh keyakinan. Sosok itu tertawa pelan, tetapi tawa itu terdengar mengerikan. "Kau tahu itu tidak mungkin. Namun, aku akan memberi mereka kesempatan. Malam ini adalah ujian terakhir. Jika mereka gagal, kau tidak akan bisa melindungi mereka lagi." Setelah mengatakan itu, sosok tersebut menghilang bersama angin dingin yang menusuk. Mbah Suripto menghela napas panjang. Ia tahu bahwa yang akan dihadapi Aryo dan teman-temannya malam ini akan menjadi yang paling berat. Di kamar Aryo, suasana semakin mencekam. Bayangan-bayangan mulai muncul di dinding, bergerak seolah-olah memiliki nyawa. Aryo mencoba untuk tetap tenang, tetapi ketika bayangan itu mulai membentuk sosok wanita berambut panjang, tubuhnya membeku. Wanita itu perlahan muncul dari dinding. Wajahnya pucat dengan senyum yang menyeramkan. Ia berjalan mendekati Aryo, matanya kosong tetapi tajam, seolah-olah langsung menatap ke dalam jiwa Aryo.
Apa yang kau inginkan dariku?" Aryo berteriak dengan suara bergetar. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya, dan tiba-tiba Aryo merasa seperti ditarik keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, ia berada di pasar gaib lagi, tempat yang sama seperti dalam mimpi-mimpinya. Pasar itu kali ini lebih gelap dan sunyi. Tidak ada pedagang, tidak ada pengunjung, hanya lorong-lorong kosong yang terasa seperti labirin. Aryo berjalan perlahan, mencoba mencari jalan keluar, tetapi langkah kakinya terasa berat. "Aryo!" Suara berat terdengar dari belakangnya. Ia berbalik dan melihat lelaki tua dari pasar gaib itu. "Aku sudah memperingatkanmu. Kau tidak mendengarkan. Aku tidak ingin kembali ke sini. Aku tidak tahu kenapa aku selalu kembali," jawab Aryo dengan suara gemetar. Lelaki tua itu mendekat. "Kau membawa sesuatu dari tempat ini, sesuatu yang tidak seharusnya kau bawa." Aryo mencoba mengingat, tetapi ia tidak tahu apa yang dimaksud lelaki itu. "Aku tidak membawa apa-apa." "Lihatlah kantongmu," perintah lelaki tua itu. Aryo merogoh kantong jaketnya dan menemukan sebutir koin tua yang tidak ia sadari sebelumnya. Koin itu terlihat biasa, tetapi terasa berat di tangannya. "Itulah sebabnya kau tidak bisa pergi. Koin itu adalah bagian dari pasar ini. Kau mengambilnya tanpa izin, dan sekarang kau harus mengembalikannya," kata lelaki tua itu. Aryo tanpa ragu menyerahkan koin itu. Begitu koin itu diambil, ia merasakan tubuhnya ditarik kembali, dan dalam sekejap ia kembali berada di kamarnya. Suara gamelan menghilang, dan suasana di kamarnya kembali tenang. Aryo terduduk di lantai, napasnya terengah-engah. Kain putih di tangannya kini terasa hangat, seolah melindunginya dari energi negatif yang baru saja ia hadapi. Ia menerima pesan dari Mbah Suripto beberapa saat kemudian. "Kau berhasil melewati ujian ini. Namun, jangan pernah kembali ke tempat itu. Hargai batas antara dunia kita dan dunia mereka." Aryo hanya bisa membalas dengan ucapan terima kasih, meskipun ia tahu bahwa kenangan tentang pasar gaib itu akan terus menghantuinya. Namun, saat ia mencoba untuk tidur, ia menyadari satu hal. Koin itu memang sudah diambil, tetapi suara gamelan masih samar-samar terdengar di kejauhan, seolah-olah mengingatkan bahwa teror ini belum benar-benar berakhir. Setelah malam penuh teror, Aryo mencoba kembali ke rutinitas sehari-hari. Namun, suara gamelan yang samar-samar masih sering terdengar, terutama saat malam hari. Bukan hanya Aryo, Dita, Bima, dan Joko pun mulai merasakan dampak yang semakin mengerikan. Mimpi buruk tentang pasar gaib terus menghantui mereka, dan kehadiran sosok-sosok dari dunia lain terasa semakin nyata. Sementara itu, Mbah Suripto menghubungi Aryo untuk bertemu kembali. "Kita belum selesai, Nak. Ada satu hal terakhir yang harus dilakukan agar kalian benar-benar bebas." Di rumah Mbah Suripto, Aryo dan teman-temannya berkumpul. Wajah mereka tampak lelah dan penuh kecemasan. Mbah Suripto memulai pembicaraan dengan nada serius. "Kalian sudah berhasil melewati ujian pertama. Namun pasar gaib itu tidak akan menyerah begitu saja. Mereka ingin memastikan bahwa kalian benar-benar belajar untuk menghormati batas antara dunia ini dan dunia mereka." Aryo mengangguk pelan. "Apa yang harus kami lakukan, Mbah?" "Kita akan melakukan ritual penutup. Tapi kalian harus tahu, ini tidak hanya membutuhkan keberanian. Kalian harus menghadapi ketakutan terdalam kalian.
jawab Mbah Suripto. Ritual itu akan dilakukan di sebuah lokasi keramat yang menurut Mbah Suripto merupakan gerbang tak kasat mata menuju dunia gaib. Tempat itu adalah sebuah pohon besar di pinggir desa yang dikelilingi oleh berbagai pantangan dan cerita mistis. Malam itu, mereka berempat mengikuti Mbah Suripto ke lokasi ritual. Pohon besar itu tampak menjulang tinggi di tengah kegelapan malam dengan akar-akarnya yang mencuat dari tanah seperti tangan-tangan yang mencoba meraih sesuatu. Di sekelilingnya, Mbah Suripto membentuk lingkaran garam dan menyiapkan sesaji berupa kembang 7 rupa, dupa, dan kendi berisi air suci. Duduklah di dalam lingkaran dan pegang erat kain putih kalian. Jangan keluar dari lingkaran ini apapun yang terjadi, kata Mbah Suripto tegas. Aryo dan teman-temannya mengikuti instruksi tersebut. Mbah Suripto mulai membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno, dan suasana di sekitar mereka perlahan berubah. Angin yang awalnya tenang menjadi semakin kencang, dan suara gemerisik daun terdengar seperti bisikan-bisikan samar. Tiba-tiba, dari arah kegelapan, muncul sosok-sosok bayangan. Mereka tampak seperti manusia, tetapi wajah mereka tidak jelas, hanya berupa bayangan hitam dengan mata merah menyala. Jangan takut, mereka hanya mencoba menguji kalian, seru Mbah Suripto sambil terus membaca mantra. Namun, satu persatu bayangan itu mendekat, melingkari lingkaran garam. Salah satu dari mereka berbicara dengan suara berat yang menggema. Kembalikan apa yang telah kalian ambil. Aryo gemetar. Kami sudah mengembalikan koin itu. Apalagi yang kalian inginkan? Bayangan itu tertawa pelan. Suara tawanya terdengar seperti gema di seluruh tempat itu. Bukan hanya benda, kalian mengambil sesuatu yang lebih berharga, kedamaian kami. Mbah Suripto menghentikan mantranya sejenak dan berbicara dengan tenang, tetapi penuh wibawa. Mereka sudah mengembalikan koin itu. Apa yang terjadi adalah ketidaksengajaan. Biarkan mereka pergi dengan selamat. Namun, bayangan itu tidak bergeming. Hukum di pasar kami adalah mutlak. Mereka harus membayar dengan cara lain. Kalau begitu, aku yang akan menanggungnya, kata Mbah Suripto tiba-tiba. Aryo dan teman-temannya terkejut. Mbah, tidak. Ini semua salah kami, teriak Aryo. Mbah Suripto hanya tersenyum tipis. Tugas seorang penjaga seperti aku adalah melindungi manusia dari dunia mereka. Jika ini harga yang harus dibayar, aku siap. Bayangan itu mendekat ke arah Mbah Suripto, seolah-olah menilai kesungguhan ucapannya. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, mereka perlahan mundur. Baiklah, kami akan menerima pengorbananmu. Tapi ingat, anak-anak ini tidak boleh kembali ke dunia kami. Setelah mengatakan itu, bayangan-bayangan itu menghilang, bersama dengan angin kencang yang tiba-tiba berhenti. Suasana kembali tenang, tetapi Mbah Suripto tampak sangat lelah. Mbah Suripto memandang Aryo dan teman-temannya dengan tatapan penuh kasih. Kalian selamat sekarang, tapi ingatlah, jangan pernah bermain-main dengan batas antara dunia kita dan dunia mereka. Hargai tempat-tempat yang dianggap sakral dan selalu ingat bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Aryo merasa matanya panas. Ia tidak tahu harus berkata apa. Terima kasih, Mbah. Kami tidak akan pernah melupakan ini. Mbah Suripto tersenyum tipis, tetapi di balik senyumnya ada rasa lelah yang mendalam. Pulanglah, mulailah hidup baru tanpa membawa beban ini lagi. Mereka meninggalkan tempat itu dengan perasaan lega,
meskipun juga penuh rasa bersalah, karena Mbah Suripto harus menanggung konsekuensi atas kesalahan mereka. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Aryo dan teman-temannya berusaha menjalani hidup seperti biasa. Mereka tidak pernah kembali ke Merapi, dan mereka juga menghindari tempat-tempat yang dianggap keramat. Namun, meskipun mereka merasa sudah bebas, sesekali Aryo masih mendengar suara gamelan di kejauhan, terutama saat malam hari. Ia tidak pernah tahu apakah itu hanya halusinasinya atau pertanda bahwa dunia gaib itu masih mengawasi mereka. Di sudut pikirannya, Aryo selalu mengingat wajah Mbah Suripto dan pengorbanannya. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menghormati dunia gaib, seperti pesan terakhir yang diberikan oleh lelaki tua itu. Dan hingga hari ini, setiap kali Aryo menceritakan kisah ini, ia selalu mengakhiri dengan peringatan, di Merapi atau di tempat manapun, jangan pernah melupakan batas antara dunia kita dan dunia mereka. Apa yang tampak sepele bisa membawa kita ke dalam bahaya yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya.